Mungkin beberapa dari kalian bingung dan menganggap kalau orang yang menjumlahkan 1 ditambah 1 akan mendapatkan hasil 5 adalah orang yang gila. Kenapa disebut orang gila? Apa sih arti kegilaan itu? Nah, menurut seorang ilmuwan terkenal bernama Albert Einstein, mendefinisikan arti kegilaan itu adalah jika seseorang melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Seorang pemalas akan selalu menjadi bodoh karena kerjanya hanya malas-malasan. Seorang murid tidak akan menjadi pintar jika tiap harinya yang dikerjakan hanyalah bermalas-malasan dan tidak belajar. Jadi, bisa kita definisikan orang gila adalah orang yang memaksakan akan mendapatkan hasil B tetapi selalu melakukan A. Benar begitu? Mungkin saat ini kamu lagi bingung. Jadi, apa sih hubungannya dengan 1 tambah 1 jumlahnya 5? Penjelasannya begini, di kehidupan sehari-hari kita, banyak tidak kita menjumpai orang-orang yang berharap mendapatkan dan selalu memaksakan hasil yang lebih banyak dan luar biasa, padahal mereka hanya melakukan hal yang biasa-biasa saja. Kalau kamu adalah seorang pekerja dan mau naik gaji, kamu harus bekerja lebih keras. Kalau kamu seorang nelayan, kamu mau dapat uang yang banyak, kamu harus lebih sering nangkepin ikan lebih banyak lagi. Dan kalau kamu adalah seorang marketing dan kamu mau cepat naik pangkat, kamu harus cari lebih banyak pembeli dan dapetin omset lebih banyak dari sales marketing yang lain. Jadi, dari penjelasan tadi, jangan marah jika dibilang orang gila. Karena kenapa? Jika kamu hanya melakukan hal-hal yang biasa, tapi kamu mau mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan penjumlahan 1 tambah 1 sama dengan 5 hanyalah istilah atau perumpamaan bagi sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin bisa terjadi. Tapi bahayanya masih banyak orang yang mempercaya dan melakukannya, padahal mereka tahu bahwa jumlah atau hasilnya akan salah. Ada suatu pola hidup yang dipercayai dan dilakukan oleh mayoritas orang di dunia ini, di mana sekitar 75-80% dari total orang di dunia ini lakukan, yaitu seperti belajar sepintar-pintarnya, sekolah setinggi-tingginya, berkompetisi menjadi ranking 1 di sekolahnya, atau mendapatkan beasiswa yang banyak supaya gampang cari pekerjaan, atau bekerja lebih rajin dan lembur agar dapetin gaji yang besar. Ada juga yang kerja sekeras-kerasnya supaya jadi orang kepercayaan bos, atau terus setia pada perusahaan dengan harapan sampai saat di usia tidak produktif bisa mendapatkan uang pensiun dari perusahaan dan menikmati uang pensiun tersebut di hari tua dengan keluarga. Bahkan pola seperti ini juga yang diajarkan kebanyakan orang tua kepada anak-anaknya, dan terus-menerus pola ini dilakukan oleh generasi penerusnya. Pola ini adalah pola hidup orang normal pada umumnya. Seorang investor sekaligus pengarang buku terlaris dunia yaitu Rich Dad Poor Dad yang bernama Robert T. Kiyosaki bercerita tentang kehidupannya yang dulu kecilnya lahir dari keluarga yang miskin dan tidak memiliki harta apapun. Ayah kandungnya yang bekerja sebagai karyawan pemerintah juga mengajarinya pola hidup normal ini, di mana ayah kandungnya yang di buku tersebut diceritakan sebagai poor dad yang mengajarkannya untuk selalu bekerja lebih giat dari orang lain agar menjadi orang kaya. Sebaliknya, ayah angkatnya yang diceritakan sebagai rich dad yang mempunyai sebagian besar aset tanah di Kepulauan Waikiki, Hawaii, mengajarkan kepada Robert agar tulus bekerja dan jangan mengharapkan gaji dari pekerjaan Robert. Karena di saat ketika Robert menerima gaji dari bosnya sebagai seorang karyawan, di saat itulah Robert akan merasa puas dan nyaman bekerja sebagai karyawan dengan gaji tinggi dan akan terus-menerus seperti itu selamanya. Lucu bukan? Robert berpendapat bahwa pola hidup normal bukanlah suatu kesalahan. Itu adalah pola hidup orang normal yang sudah diyakini dari sejak dulu. Tapi jika kamu ingin menjadi orang yang luar biasa atau kaya, kamu harus melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang biasa, seperti bekerja untuk naik pangkat atau gaji lebih tinggi. Padahal kenyataannya yang mendapatkan untung lebih banyak adalah atasan kamu atau perusahaan. Kamu bisa kok berubah. Jika orang biasa takut gak digaji, kamu harus menolak menerima gaji. Jika orang biasa takut bermimpi besar,
Kamu harus berani berekspektasi dan bermimpi besar. Jika orang biasa takut dibohongi, kamu harus berani keluar modal lebih besar dan mencoba lagi. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi orang yang luar biasa. Begitulah cara kamu supaya mendapatkan hasil yang berbeda dari orang biasa. Banyak atasan atau bos, bahkan pemilik perusahaan menyemangati para karyawan agar terus berusaha dan bekerja keras untuk kenaikan pangkat dan kenaikan gaji. Tapi, apakah jika benar dilakukan akan membuatmu menjadi kaya dan sukses? Di dalam buku Rich Dad Poor Dad juga diceritakan bahwa income terbagi menjadi dua jenis, yaitu active income dan passive income. Active income adalah penghasilan yang kamu dapatkan dengan cara kerja keras, membarterkan waktu menjadi uang, sehingga uang kamu menjadi banyak. Tapi waktu kamu akan kamu habiskan untuk bekerja menghasilkan uang. Lain halnya dengan passive income. Penghasilan ini awalnya akan kalah jauh jumlahnya dari active income, tapi pada akhirnya akan menyamai bahkan melewati. Tapi spesialnya, passive income ini kamu tidak perlu membarterkan waktumu untuk bekerja menghasilkan penghasilan, sehingga kamu punya waktu lebih banyak untuk menikmati penghasilanmu. Normalnya sih, kamu akan memilih passive income, bukan? Pola hidup normal dan biasa yang dilakukan oleh mayoritas orang itu akan membawa kamu pada active income, di mana kamu harus menukarkan waktumu untuk penghasilan. Kamu akan kehabisan dan kehilangan waktu untuk mencari penghasilan. Contohnya seperti karyawan dan profesional. Jenis pekerjaan ini akan menukarkan waktu mereka menjadi uang. Jika mereka tidak bekerja, maka tidak ada uang. Waktu-waktu luang mereka hanya pada saat libur kerja dan batasan cuti. Waktu-waktu yang berharga hanya akan ditukar menjadi pusing dan penatnya kerja sehari-hari. Apakah itu salah? Sama seperti pola hidup orang normal dan istilah 1 + 1 sama dengan 5. Kamu dapat memilih, tapi hasil akan sesuai pilihanmu. Jika kamu melakukan hal-hal yang sama terus-menerus dan mengharapkan hasil yang berbeda, berarti kamu gila. Lalu, bagaimana cara mendapatkan passive income? Jadilah pemilik bisnis yang bersistem atau jadilah seorang investor. Contohnya, seperti pemilik bisnis yang bersistem tidak perlu bekerja. Dia hanya perlu membuka peluang untuk pekerja yang mau mengikuti sistemnya. Contohnya, pemilik kedai bubble tea. Dia hanya perlu memperkerjakan pegawai untuk membuat bubble tea yang enak. Dia tidak perlu bekerja membuat bubble tea untuk pembeli. Tetapi, ketika pembeli membeli bubble tea, tetap si pemilik kedai yang untung lebih banyak, walaupun dia tidak ngetem di kedainya. Lain halnya dengan menjadi seorang investor. Kamu lebih harus berani berekspektasi dan berani menerima kenyataan. Walaupun investor menghasilkan lebih besar dari pemilik bisnis bersistem, tingkat kemungkinan mengalami kerugian dari seorang investor pun lebih besar. Tapi, seorang investor pekerjaannya sangatlah mudah. Kamu hanya perlu menanam modal kamu ke suatu perusahaan yang tentunya bersistem, dan kamu akan terus-menerus menerima profit saham bagianmu dari perusahaan itu. Kesimpulannya adalah, untuk pola hidup normal atau biasa, yaitu seperti rajin ke sekolah, dapat beasiswa, atau bekerja keras di perusahaan, hanyalah akan membawa kamu untuk mendapatkan active income dan tidak akan memberimu penghasilan di saat kamu tidak bekerja lagi. Sebaliknya, pola hidup passive income, yaitu sibuk membangun aset, lebih memilih mengembangkan aset daripada menerima gaji, dan memang akan lebih sulit dan menghabiskan lebih banyak waktu dan uang, tetapi akan lebih menghasilkan dan tetap menghasilkan di saat kamu tidak bekerja lagi. Jadi, pilihan mana yang akan kamu pilih?